Akhir zaman adalah tema menarik untuk dibicarakan di setiap generasi. Sebagian orang takut dan ngeri membahasnya. Tetapi tak sedikit yang terus mencoba memecahkan sisi misteri yang terkandung pada akhir zaman. Jawaban Yesus atas pertanyaan muridnya tentang akhir zaman yaitu, tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Markus 13 ayat 32. Seolah-olah malah semakin membuat sebagian orang makin penasaran, bahkan berupaya membuat ramalan sendiri tentang akhir zaman. Para peramal akhir zaman. Pertama, Dr. Charles Lohet dan persekutuan kecilnya bernama Seeker percaya bahwa alien dari planet Clarion telah mengirimkan pesan bahwa banjir besar akan segera menghancurkan bumi. Charles dan banyak anggota Seeker berhenti dari pekerjaan dan menjual barang-barang mereka untuk mengantisipasi kiamat. Mereka berkumpul pada malam Natal 1955, menyanyikan lagu-lagu Natal sambil menunggu untuk diselamatkan oleh para alien di piring terbang mereka. Keesokan pagi saat Natal tiba, Charles dan kelompoknya tidak mengalami apa-apa. Kedua, Chen Tao, pendiri dan pemimpin kelompok agama dari Taiwan, mengajak pindah pengikutnya ke Garland, Texas. Nama Chen Tao berarti jalan sejati. Ia mengatakan bahwa Tuhan akan muncul dan membawanya dan para pengikutnya pergi dengan pesawat ruang angkasa yang berbentuk awan pada tanggal 31 Maret 1998. Tapi ketika hal itu tidak terjadi, ia mengatakan pada wartawan bahwa prediksinya bisa dianggap omong kosong. Ketiga, Harold Camping, seorang pengkhotbah radio dan televisi, meramalkan bahwa dunia akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2011. Dia mengatakan bahwa hanya 3% dari populasi yang akan bertahan hidup. Tuhan akan membawa mereka terangkat ke surga. Family Radio, jaringan radio Kristen yang menjadi tuan rumah acara Camping, menghabiskan 100 juta dolar Amerika Serikat untuk menyebarluaskan pesannya. Tapi ketika dunia tidak berakhir, Camping mengatakan bahwa pengangkatan adalah hari penghakiman yang tidak terlihat. Ciri-ciri akhir zaman. Ada banyak bagian dalam Alkitab yang memberitahukan tentang berbagai tanda akhir zaman. Kitab Wahyu sebagai kitab profetik menjelaskan dengan detail tentang hal itu. Tapi sebelumnya, Yesus sudah menyampaikan tanda-tanda akhir zaman pada murid-muridnya di Matius 24 ayat 1-14. 1. Guru palsu dan Kristus palsu. Beberapa orang akan mengaku sebagai Kristus dan menipu banyak orang. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bahwa ketika Kristus datang kembali, maka setiap mata akan melihat Dia. Bahwa peristiwa itu akan berlangsung seketika dan bersamaan. 2. Perang dan ancaman perang. Ada banyak perang akan terjadi, lebih dari kita saksikan sebelumnya. Keadaan itu akan membuat banyak negara sulit menjaga perdamaian dan meraih kesepakatan bersama. 3. Kelaparan dan gempa bumi. Kelaparan akan meluas menyusul perang yang terjadi di mana-mana. Peningkatan bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan, dan dampak-dampak lain dari kesalahan tata kelola alam. 4. Penganiayaan dan kebencian pada umat Kristen. Beberapa orang akan kehilangan nyawa karena mereka mengasihi dan melayani Yesus. Kebencian melawan gereja akan meningkat dan akan makin terbuka di setiap ruang kehidupan masyarakat. 5. Banyak orang akan meninggalkan iman. Banyak orang percaya yang tidak akan tahan terhadap penolakan dan kebencian yang menyerang mereka, sehingga mereka akan lebih condong mengikuti doktrin yang sudah diterima oleh masyarakat luas. 6. Pengkhianatan dan kebencian. Banyak orang akan rela melepaskan kesetiaan dan mereka akan mencari keamanan dan kesejahteraan sendiri. Bahkan mereka akan tidak masalah untuk mengkhianati orang-orang terdekat. Kebencian akan menjadi sesuatu yang makin nyata. 7. Nabi palsu menyesatkan banyak orang. Bermacam doktrin akan muncul dan menarik perhatian, sehingga banyak orang akan menerima dan mengikutinya. 8. Kejahatan besar. Tindakan-tindakan jahat dan tidak adil akan tersebar. Tidak ada keraguan dan penyesalan bagi sebagian orang jika perbuatan mereka merugikan sesama. 9. Kasih hampir tidak ada. Hati akan mengeras dan kasih serta hasrat untuk menolong atau peduli sesama akan berkurang. 10. Penyebaran Injil ke seluruh dunia. Injil akan diajarkan ke seluruh penjuru bumi. Kabar baik, Injil akan diajarkan pada semua kelompok etnis di seluruh bumi, dan setelah itu, akhir zaman terjadi. Jadi bagaimana menurut Anda tentang akhir zaman? Apakah benar-benar akan terjadi? Atau sekedar mitos? Berikan pendapat Anda di komentar ya.